Dan ternyata orang yang rendah hati itu adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin sombong seseorang, berarti orang ini sedang mengambil salah satu sifat daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan murka kepada. Siap jalan terus tapi kebutuhan dia selalu terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Rasulullah, fa'lamu annahu istidraj. Hadis. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada nanti saya yang nanya. Ya, kita lanjutkan pembacaan hadis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihin fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadha'a al-'abdu rafa'ahu Allahu ila as-sama'i as-sabi'ah." Bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi yang beliau namakan dengan Syu'abul Iman, dan di dalam kitab Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamul Awsat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Kharaiti di dalam kitab beliau Makarimul Akhlaq dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis ini membahas tentang kerendahan hati. Kata baginda Rasulullah SAW, apabila seorang hamba tawadhu, rendah hati, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya ke langit yang ketujuh. Jadi justru orang yang rendah hati itu orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama, berapa banyak orang yang ingin sampai kepada Allah, ingin dekat kepada Allah lewat ibadah tapi nggak nyampe-nyampe. Susah mau sampai kepada Allah lewat ibadah. Karena ibadah ini banyak kecampuran dengan riya dan sifat-sifat hati yang lainnya, sifat-sifat penyakit hati yang lain. Untuk itulah sampai kepada Allah lewat, artinya dekat kepada Allah lewat apa? Ibadah itu agak susah. Karena tadi ibadah ini jarang ada yang murni, kebanyakan dicampuri dengan penyakit-penyakit hati yang membuat ibadah tersebut akhirnya menjadi batal pahalanya. Sehingga kalau batal pahalanya, walaupun ibadah tersebut dianggap sah dalam artian dia tidak perlu lagi mengkodok ibadah tersebut. Tapi pahalanya, nilainya tidak ada kadang di sisi Allah, gara-gara ada penyakit-penyakit hati. Untuk itu kata para ulama, hal yang paling gampang untuk kita lakukan, sebenarnya nggak gampang, susah, adalah merendahkan hati, tawadhu, bersikap rendah hati. Sikap rendah hati ini bukan hanya kepada kita, ditujukan kepada baginda Rasulullah SAW, di mana baginda Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya, janahaka lil mu'minin wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan hatimu untuk orang-orang mukmin. Perintah langsung kepada Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada manusia yang pantas menyombongkan sifat-sifat yang mulia, maka manusia tersebut adalah baginda Rasulullah SAW. Karena semua kesempurnaan ada pada beliau. Tapi beliau adalah makhluk Allah yang paling rendah hati. Jika beliau jalan di satu jalan, kemudian bertemu dengan orang yang kalau kita lihat nggak penting, misalkan ada orang di pinggir jalan yang kerjanya cuman mungut sampah. Nah, kalau seandainya Rasulullah bertemu dengan orang tersebut, bahkan diriwayatkan nenek-nenek yang sedang lewat di jalan, menarik baju Rasulullah untuk mengajak bicara, dan Rasulullah bukan malah menepis tangan nenek tersebut, tapi mengikuti mau kemana nenek ini, diajak oleh Rasulullah, diikuti mau kemana. Sampai nenek tersebut menyampaikan hajatnya, dia sudah lega menyampaikan hajatnya, Rasulullah pun memenuhi kebutuhannya, barulah Rasulullah meninggalkan nenek tersebut. Di jalan pun Rasulullah memenuhi hajat orang yang kadang orang-orang menyepelehkan orang-orang tersebut. Jadi ini termasuk salah satu bentuk kerendahan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan ternyata orang yang rendah hati itu adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin sombong seseorang, berarti orang ini sedang mengambil salah satu sifat daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan murka kepadanya. Kata Allah, al-kibriya'u ridai. Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Yang namanya keagungan, kesombongan itu pakaianku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengambilnya dariku, maka dia dapat murkaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sombong sama saja sedang menantang Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada makhluk yang pantas sombong. Bahkan Rasulullah SAW yang sempurna saja itu tingkat kerendahan hati beliau luar biasa. Bahkan bisa kita katakan baginda Rasulullah adalah Nabi yang paling rendah hati. Nah, untuk itu kata baginda Rasulullah, hamba Allah yang rendah hati derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang ketujuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula yu'tihi Allahu ma yuhib wa huwa muqimun ala ma'asih fa'lamu annahu istidraj." Kata baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kalian melihat ada orang, Allah berikan kepadanya karunia apa saja yang dia inginkan, harta, mobil, rumah mewah, pokoknya keinginan duniawinya selalu terpenuhi. Wa huwa muqimun ala ma'asihi, sedangkan dia terus menerus melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kita bilang, loh orang ini kok maksiat jalan terus tapi kebutuhan dia selalu terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Rasulullah, fa'lamu annahu istidraj. Ketahuilah itu hanya Allah mengundurkan azabnya saja. Jadi sengaja Allah undurkan azabnya dengan apa? Dengan diberikan kebutuhannya sehingga dia tidak tahu kalau sekarang Allah sedang mengundurkan azabnya, dan nanti ketika azab tersebut datang akan Allah turunkan azab yang sangat pedih. Jadi kalau ada orang maksiat tetap jalan tapi kebutuhannya selalu terpenuhi, maka ketahuilah kata baginda Rasulullah, orang tersebut disengaja oleh Allah memang diinginkan keburukannya. Nah, kita lihat di dunia ini orang yang paling nikmat kalau kita lihat dari sisi apa? Dunia, kebutuhan, mobil, orang kafir. Allah berikan. Dia dagang kayaknya enak bener. Dapat duitnya kayaknya enak bener. Tapi ternyata itu adalah pengunduran azab yang memang Allah berikan kepada mereka di dunia. Jadi mereka disengaja oleh Allah dilalaikan dengan harta tersebut, tapi nanti ketika Allah mengambil nyawa mereka akan diambil dengan cara yang sangat menyakitkan. Nah, ini termasuk salah satu bentuk istidraj. Istidraj ini salah satu tanda Allah tidak menginginkan kebaikan terhadap seorang hamba. Jadi jangan bangga kalau kita mendapatkan kenikmatan sementara kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita taat kepada Allah, mendapatkan kenikmatan, maka itu bukan istidraj. Itu berarti penambahan dari pintu syukur. Jadi penambahan nikmat ini ada lewat pintu syukur, ditambah oleh Allah nikmatnya karena dia bersyukur. Ada lagi penambahan, dia nggak bersyukur, dia selalu kufur nikmat, dia bermaksiat, tapi ditambah terus nikmatnya. Nah, ini pintu istidraj. Allah mengundurkan azab untuk orang tersebut, sehingga nanti kalau sudah datang azabnya maka Allah tidak akan menyisakan sedikit pun untuknya. Na'udzubillah min dalik.